Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi lam yab'da amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah fa amma Tsamud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku bi-rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam husuman fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin qawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan yang ketiga bagi kita, masih membahas kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama, bab tentang ikhlas. Kemarin kita sudah membahas 3 kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang terjebak di dalam gua karena tergelincirnya batu yang menutupi pintu gua tersebut, dan mereka berdoa berwasilah dengan menggunakan amalan mereka masing-masing. Amalan yang pertama itu berbakti kepada kedua orang tua. Amalan yang kedua, dia dengan ikhlas meninggalkan kemaksiatan walaupun dia mampu untuk melaksanakannya. Amalan yang ketiga adalah mengikhlaskan walaupun itu ada bagian yang harus dia dapatkan, tetapi dia ikhlaskan diberikan kepada orang lain, maka amalan-amalan ini dapat meringankan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh ketiga orang itu. Pada hari ini, sore ini kita akan membahas tentang bagaimana urgensi kita atau keutamaan kita untuk berdakwah, untuk mengingatkan orang lain, untuk mencegah kemaksiatan, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan bahayanya orang yang diam walaupun dia soleh. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada suatu negeri, itu tidak akan melihat apakah yang tertimpa itu orang yang bermaksiat atau orang yang melakukan kebaikan. Semua akan dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah, dari ibunya orang-orang yang beriman, yaitu ibunya Abdillah. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar. Qala, dia telah berkata, menyampaikan kepada sahabat yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Kata Nabi, dulu ada orang yang mencoba, jaisun, suatu pasukan mencoba untuk menghancurkan Ka'bah. Ini sebelum Abraham. Ya, sebelum Abraham ada juga yang menghancurkan Ka'bah. Yahjuj jaisul Ka'bah fa iza kanu bi baida'a minal ardi, dan ketika mereka dalam perjalanan itu beristirahat di suatu tempat, ya, minal ardi, beristirahat di suatu tempat di bumi, yubsamu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan semuanya orang yang berada di situ, baik orang yang datang lebih awal maupun yang datang kemudian, kan, seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ketika pasukan itu datang ke suatu tempat itu sudah ada penghuninya lebih dahulu, ya, ada penghuninya terlebih dahulu, ada penduduknya. Nah, kemudian Allah murka kepada pasukan yang mau menyerang Ka'bah ini, karena diri yang dimuliakan oleh Allah. Dengan kemurkaan itu, ya, terjadilah gempa, dibalikkanlah tanah pada waktu itu, maka ditenggelamkan seluruh orang yang ada di tempat itu, baik orang yang datangnya awal, apakah dia pedagang di situ, apakah dia ulamanya di situ, ya, apakah orang yang bertaninya di situ, maka ditenggelamkan semua beserta pasukan yang mau menghancurkan Ka'bah itu. Qala, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, qultu, aku telah mengatakan kepada Rasulullah. Ada sedikit protes seperti itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yusaku bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana mungkin Allah mensamaratakan, bahasa kita ini, bisa menenggelamkan orang yang sudah tinggal di situ duluan dengan orang yang baru datang, wa fihim aswaqukum, sedangkan di tempat itu ada orang yang tinggal di pasar yang jualan. Kemudian wa man laisa minhum, sedangkan mereka bukan dari golongan pasukan itu, tidak termasuk dari pasukan itu tadi. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, yusabu bi awwalihim wa akhirihim, mereka semuanya ditenggelamkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, baik orang yang dia tinggal duluan di situ ataupun orang yang baru datang tadi, pasukan yang baru datang tadi. Summa yu'asuna ala niyatihim, kemudian di akhirat nanti dia akan dipilah oleh Allah, akan dibangkitkan tergantung niatannya dia tinggal di situ. Yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi hukumnya, ya, atau ketentuannya bisa terjadi di mana ketika Allah akan menghancurkan suatu kaum, ya, akan menghancurkan suatu kaum karena kemaksiatannya, maka Allah tidak memilih di tempat itu apakah yang diselamatkannya orang yang beriman, apakah yang dihancurkannya orang yang bermaksiat itu. Jadi bisa jadi semuanya dipukul rata seperti hadis ini, ya, seperti hadis ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pernah terjadi seperti apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Ada pasukan yang mau menyerang Ka'bah, di tengah perjalanan sedang beristirahat. Nah, di tempat peristirahatannya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk di situ yang tidak tahu menang, penduduk
sebagian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka Esa menyampaikan, ya la adillah bahasa kitanya. Kok bisa ya mereka itu tidak ikut adil tapi kena bagian. Maka ini hukum Allah, tapi di akhirat nanti ketika hari berbangkit, dia dibangkitkan sesuai dengan amalannya masing-masing. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun di akhirat seperti itu, tapi setidak-tidaknya di hari dunia itu kena bagian juga. Maka ada filosofi dari Rasulullah SAW bagaimana orang-orang yang tidak mau berdakwah itu ibarat orang yang dia itu asik di atas kapal, tidak memperhatikan orang yang di bawah. Yang di bawah itu asik melubangi kapal, ya tidak diperhatikan. Ya kemudian ketika kapal itu bocor, akhirnya tenggelam. Tidak hanya sekedar yang di bawah saja yang tenggelam, maka seluruhnya akan tenggelam. Maka itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting sekali di komplek ini, ya di tempat ini, untuk ditegakkannya dakwah, mengajak kepada saudara-saudara kita untuk dekat kepada Allah, untuk dekat kepada Nabi, ya karena sesungguhnya kalau kemaksiatan di suatu tempat kita hanya abai saja dan tidak memperhatikan itu, takutnya kalau Allah murka kepada suatu tempat dan itu tidak hilang-hilang, ya semuanya akan dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimuliakan oleh Allah. Apa penyebab Allah murka? Kalau kemarin kita dianjurkan untuk menapakilasi 4 golongan, ya 4 golongan dari golongan yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba lihat orang-orang atau kaum di zaman dahulu yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditenggelamkan akibat dosa-dosa yang disebutkan dosanya itu apa. Ya, dan dosa ini sudah menjadi tersistem. Ya, dosa ini sudah menjadi kebiasaan, dan ketika ada orang atau rasul yang datang itu bahkan ada yang dibunuh, ya membakar, dan bahkan ada yang dibunuh. Baik, ini akan ada. Kita lihat contoh di surat Yasin. Ya, di surat Yasin. Di surat Yasin itu ada kisah yang disebut dengan Ashabul Yasin namanya. Ashabul Yasin itu diberi gelar kepada sosok yang diceritakan dalam kitab surat Yasin ini bernama Habib An-Najjar namanya. Habib An-Najjar ini adalah satu-satunya orang yang pada waktu itu didakwahi oleh 4 rasul, 4 nabi, Pak. Ya, itu kaumnya namanya kaum Antakya, daerahnya itu di sekitaran daerah Mesir pada waktu itu. Fa'azazna bisalisin. Ya, gimana ayatnya itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 orang nabi, 2 orang rasul, 2 orang rasul itu juga tidak diindahkan oleh umatnya pada waktu itu kaum Antakya. Kemudian disusulkan lagi yang ketiga. Ya, disusulkan lagi yang ketiga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata 2-3 orang rasul itu digiring, digelandang ke sebuah alun-alun kota Antakya pada waktu itu. Jadi yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika akan dieksekusi, ya akan dibunuh secara massal pada waktu itu, dihakimi secara massal,
Wajah min aqsal madinati rajul yas'a, ya, maka bergegas dari ujung kota, dari pinggiran kota, seorang laki-laki yang mengatakan jangan sekali-kali untuk menyiksa 3 orang rasul itu. Jadi dari muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Habib An-Nazar ini datang melerai, dia juga ikut-ikutan dihakimi pada waktu itu. Ya, ada yang menjelaskan dalam tafsirnya diinjak-injak sampai tulang-tulangnya hancur. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika meninggal dunia semuanya 4 rasul dan 4 nabi dan rasul itu, kemudian satu lagi Habib An-Nazar ini, semuanya meninggal dunia, maka mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku tahu bahwa mengikuti dakwah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengikutinya. Jadi dari peristiwa itu, maka Allah menurunkan bencana kepada kaum Antakya ini, yaitu kemarau 3 tahun berturut-turut. Dalam tafsir kita tafsir itu diturunkan kemarau, tidak ada hujan selama 3 tahun berturut-turut. Alhamdulillah. Kita pernah di 1998 pada waktu itu, kalau nggak salah 9 bulan itu kolap, ya, bahkan perekonomian hancur pada waktu itu, terjadi krisis moneter dan lain sebagainya, dan itu awal dari keruntuhan rejim Pak Harto pada waktu itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 tahun berturut-turut. Karena apa? Membangkang dengan perintah dari Rasul yang diutus pada waktu itu. Ini ceritakan di dalam kitab Yasin, namanya kaumnya kaum Antakya, dan diabadikanlah Habib An-Nazar yang diceritakan di dalam kitab Yasin itu disebut dengan Ashabul Yasin namanya. Ya, diceritakan disebut dengan Ashabul Yasin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada di dalam surat Al-Haqqah dan juga diuraikan di dalam surat Al-Qamar. Di Al-Qamar itu adalah surat yang ke-54. Ini ayat di juz yang ke-27, Pak. Sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa taala menyusun Al-Qur'an ini dari 55 ayat. Akhir dari surat itu semuanya huruf ro. Semuanya huruf ro. Ya. Iqtarabatis sa'atu wa saqal qamar. Wa iya ra'ayata yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzabu wa tawa'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Semuanya hurufnya ro. Nusur, wa zuhur dan lain sebagainya. Hanya ada mudzakir, ya, mustamir, nudur, ya, wasumur, dari 5 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-55 semuanya itu diakhiri dengan huruf ro. Ya, huruf ro. Bagaimana menyusunnya? Ya, manusia rasanya sulit untuk bisa menyusun ini. Nah, hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Haqqah, kadzabat Samudu wa 'adun bil qaryah. Nih, ada dua kaum pada waktu itu diceritakan oleh Allah. Yang pertama namanya kaum Samud. Yang kedua kaum Ad. Ya, kaum Ad. Kaum Samud ini adalah kaum yang didakwahi oleh Nabi Soleh alaihissalam. Jadi saya pernah melihat jejak Rasul
betul lah di Metro TV tahun berapa dulu waktu saya masih SMA. Diyakini ada makam Nabi Soleh di samping masjid. Saya lupa di daerah mana. Panjang kuburannya itu 27 meter. Ya 27 meter dan bukanya sekitar 3 meter. Karena orang-orang terdahulu itu memang tinggi-tinggi, ya besar-besar. Dalam hadisnya Nabi Adam pun tingginya itu 100 hasta. Di satu hasta itu berapa? Segini ya? Satu hasta. Berapa? Satu lengan? Iya, satu lengan di satu hasta. Kalau dimeterkan sekitar 29, sekian meter. Itu tingginya lebih Adam satu tower itu kan gitu ya. Satu tower, ya. Umurnya panjang-panjang. Nah, jadi kan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Samud ini diuji oleh Allah. Di surat Asy-Syams juga Asy-Syams menjelaskan bahwa Allah menurunkan satu ekor unta betina disebut dengan nakor. Dia sampaikan kepada Nabi Soleh, biarkan unta ini berkeliaran, jangan sampai diapa-apakan kan seperti itu. Tetapi beberapa hari kemudian mereka berpesta dengan satu unta itu, ya, dengan satu unta itu. Nah, diri dan dimuliakan oleh Allah karena kemarahannya Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat yang diutus untuk datang ke gerbang desa itu di kaum Samud itu. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu mengeluarkan satu suara saja sehingga seluruh gendang telinga kaum Samud itu pecah dan mereka mati bergelimpangan. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelaskan inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahasimil muhtadir. Sungguhnya kami mengirim kepada mereka satu suara saja yang menggelegar, yaitu suara malaikat, maka mereka semuanya mati bergelimpangan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di kaum Samud ini mendurhakai kaum dakwahnya Nabi Soleh pada waktu itu. Kemudian kisah yang kedua itu kaum An. Ya, kaum An adalah kaum yang didakwahi oleh Nabi Hud alaihi salam. Juga membangkang dengan apa yang didakwahi oleh Nabi Hud. Diceritakan banyak kisahnya. Ada di dalam surat Al-Haqqah. Ketika mereka itu tinggal di suatu lembah yang sangat subur. Jadi orang-orang terdahulu itu memilih tempat berupa lembah-lembah yang lembahnya itu subur. Nah, ketika mereka didakwahi, ditantang Nabi Hud ini. Ayo katakanlah, kalau mau benar-benar kamu itu utusan Allah, ayo datangkan di mana ya ancaman yang kamu sampaikan itu, ayo buktikan. Di kitab di dalam surat Al-Haqqah, surat yang ke-46. Surat ke-46, juz yang ke-26. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu awalnya mengirimkan awan. Falamma ra'auhu aridun mumtiruna. Jadi tatkala mereka melihat awan yang menghampiri lembah itu, mereka mengira bahwa itu adalah mendung yang akan menurunkan hujan. Wal huwa mastajaltum bi rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in
fiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Jadi ketika awan hitam itu menyelimuti tempat tinggal mereka, maka hancur semuanya, ya, yang tersisa itu kecuali tempat-tempat tinggal mereka yang membeku. Di dalam surat Al-A'raf dan di dalam surat tadi Al-A'raf juga mengatakan kadzabat samud wa 'adun bil qaryah fa amma samud fa uliku bi tawiyah wa amma 'adun fa uliku bi rihin sarsarin atiyah saharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Jadi kaum Ad ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala berupa angin yang sangat dingin. Berapa lama? Saharaha sab'a layali wa thamaniyata ayyam. 8 hari 7 malam. 7 malam 8 hari kondisi gelap gulita, kemudian angin yang menembus di situ sangat dingin sekali. Ka'annahum a'jazu nakhlin qawiyah, kemudian mereka lapuk bertumbuhan seperti tunggul-tunggul kurma yang lapuk. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Menantang Allah Subhanahu wa taala. Ayo turunkan azab kalau memang kamu benar dengan kemaksiatannya. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qamar ini juga mengatakan inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Jadi adalah karena kami kirim kepada mereka rih itu angin sarsaran yang sangat dingin fi yaumin nahsin mustamir, pada suatu hari yang terus menerus. Jadi dijelaskan tadi 8 hari 7 malam. Ya. Tanzilun nas ka'annahum a'jazun nakhlin munqair. Jadi bergelimpangan seluruh manusia pada waktu itu. Jadi tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka semuanya seperti tunggul-tunggul yang lapuk bergelimpang. Jadi tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini azab bagi orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kaum Sodom. Hati-hati Bapak Ibu menggunakan Allah. Mungkin saya pernah cerita ada orang yang datang ke saya, Pak. Saya ke suatu tempat, tiba-tiba orang itu datang dan sudah mengenal saya. Saya belum sudah tahu saya, ya. Padahal saya belum kenal Pak Samulia. Iya, saya bilang, Pak, boleh saya konsultasi, saya mau rupiah. Boleh. Tapi saya menelpon dulu. Saya belum bisa malam ini. Saya minta nomor HP Bapak. Ya, saya kasih. Jadi Bapak kapan ada? Saya bilang saya free itu hari Sabtu. Hari Sabtu pada asar lah kan seperti itu. Dan pagi-pagi Sabtu itu telepon ya. Telepon, Pak, gimana begini? Boleh. Saya bilang silakan datang ke rumah. Tapi mohon maaf Pak, saya itu mau cerita dulu, cuma saya nggak mau didengar oleh orang lain selain Bapak. Di rumah itu cuma anak-anak saya, tapi saya nggak mau didengar itu. Udah, gimana kita ke rumah makan, atau gimana, naik pantai, itu laki-laki Pak, laki-laki seumuran saya lah. Malu Pak, nanti banyak kawan-kawan saya. Udah kita ini aja, kalau ada mobil kita keliling aja ngobrol pakai mobil. Dan ternyata ini yang berapa ngobrol, dia ngajak ke tempat yang sepi. Itu di Taman Tahula, di Rojorel, saya dibawa ke situ. Ngobrol, kebetulan waktu ngobrol itu ada orang yang buru babi. Ya, saya di halte itu ngobrol, ya ada babi yang lewat pada waktu itu. Apa yang dia ceritakan? Kalau dia itu punya kelainan seksual, bisek, dia suka kepada lawan jenis, tetapi lebih kecenderungannya sekitar 80% itu kepada sesama jenis. Saya sulit untuk menghilangkan itu, karena dulu dia menjadi korban.
Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ceritakan karena yang seperti ini hidden, sifatnya hidden, kalau mohon maafnya al-khamsah yang bisa kita lihat yang mulai itu bisa kita tireni. Tapi yang ini walaupun dia gagah, ya kemudian dia badannya kekal seperti itu, tetapi terkadang dia mempunyai sifat seperti ini. Dan bapak-bapak itu bilang di Bengkulu ini sudah menjamur. Ya, di Bengkulu ini sudah menjamur. Oleh karena itu, ya hati-hati. Ya bilang, dan saya mau menyembuhkan penyakit saya ini. Sudah selesai dari itu, terima kasih solusi bagaimana kita diruqyah dulu kalau ada yang mengganggu di dalam tubuhnya. Tapi sampai saat ini dia tidak kembali lagi setelah konsultasi itu. Nah, yang saya sampaikan Bapak Ibu menjaga hal ini menebak di kalangan masyarakat kita ini sangat rawan sekali. Ya, sangat rawan sekali. Konon kabarnya di Palu dulu karena sudah menjamur seperti ini. Ya, dan dia ceritakan dan dia tahu cirinya ketika bertemu dengan orang yang seperti itu mempunyai kecenderungan yang sama dari pandangan matanya, dari lisan pertama dia berkomunikasi sudah paham. Jadi dia sudah paham. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum yang pertama kali melakukan seperti ini disebut dengan kaum Sodom namanya. Ya, umat Nabi Lut pada waktu itu. Nah, ketika itu mereka sudah tidak ada lagi malu bagaimana, dan laki-laki wanita pada waktu itu sama sekali tidak laku, kecuali keluarganya Nabi Lut yang masih mempertahankan fitrah, ya suka kepada lawan jenisnya. Maka tatkala dikirim, ini dikisah di dalam surat Az-Zariyat di awal juz yang ke-27, ya, ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh beberapa orang malaikat, ada terjadi penyuguhan daging sapi pada waktu itu dan mengabarkan akan Siti Sarah pada waktu itu mendapatkan seorang anak. Maka ada misi yang kedua bahwa Nabi Lut itu adalah masih satu keturunan sepupunya Nabi Ibrahim, hidup dalam satu waktu pada waktu itu. Lalu ditanya oleh Nabi Ibrahim, setelah ini kamu kemana bahasa kita? Qala fama hukum ayyuhal mursalin. Ditanya, sekarang setelah ini kamu mau kemana? Istilah kitanya, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus untuk menghancurkan kaum-kaum pendosa, yaitu kaum Nabi Lut. Dinursila alaihim hijaratan min tin, untuk menurunkan bebatuan, menghujani batu kepada mereka. Dinursila alaihim hijaratan min tin. Akhirnya mereka semuanya dihujani batu. Ya, dalam ayat ini kecuali dalam surat Al-Qamar, illa alalu, kecuali keluarga Nabi Lut yang sudah diberitahukan oleh Allah untuk menyingkir sebelum datangnya waktu subuh. Jadi dari muliakan Allah SWT, maka dari ayat-ayat ini Imam Syafi'i beserta ahli-ahli fikih yang lainnya menyampaikan hukuman bagi orang-orang yang seperti ini. Dia dilemparkan ke sebuah jurang atau ke sebuah sumur, kemudian dirajam, ditenggelamkan dengan bebatuan yang ada pada waktu itu. Jadi dan ini siksaan bagi kaum LGBT kalau mengikuti hukum Islam, dihujani dengan batu. Apakah dia ditempatkan dilemparkan ke jurang, apakah ke dalam sumur kemudian ditimpuki dengan batu. Ini menurut Imam Syafi'i yang katakan seperti itu. Ini dia Allah. Ini kaum Sodom. Ya, kaum Sodom. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada hadis ini, hati-hati. Kalau kita diam dengan
kemaksiatan, kalau kita merasa tidak peduli dengan lingkungan sekitar, kita maunya soleh sendiri, tidak mau mengajak orang lain, amal ma'ruf nahi mungkar, maka ditakutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah murka kepada daerah itu, kepada negeri itu, maka Allah tidak akan pilih-pilih. Ya, Allah tidak akan pilih-pilih. Semuanya akan kebagian. Tetapi kata Allah, kata Nabi, Allah nanti akan memilahnya ketika hari berbangkit. Orang yang beriman dapat dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung amal ibadahnya ketika dia ditenggelamkan pada waktu itu. Dan juga diri yang mengatakan Allah mengurus masjid, ya teman-teman yang ada di sini, ya dakwah itu memang pasang surut. Ya, pasang surut, kadang kita kuat, kadang kita lemah. Tapi ayo terus kita berjuang supaya daerah kita ini, komplek kita ini, walau ada ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jika komplek ini, ya kita sempitkan saja komplek ini, beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan mendatangkan keberkahan baik dari bumi maupun dari langit maupun dari bumi. Yakinlah, ya keberkahan, kedamaian itu akan muncul, akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita dari hadis yang satu ini, ya hati-hati jangan abai dengan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Jika sudah ada murka Allah, maka Allah tidak melihat apakah itu orang beriman, apakah itu orang yang bermaksiat, semuanya dipukul rata, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu